Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslimah yang dimuliakan Allah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa saling mengingatkan dalam kebaikan dan kemuliaan. Semoga Allah terus bukakan pintu-pintu kebaikan untuk kita di dunia, muqaddimah kebaikan kelak di akhirat. Baik, pada kajian kita kali ini kita akan membahas tentang masalah saling memaafkan. Karena memang menjadi suatu tradisi di negeri kita ketika memasuki bulan Syawal, semua orang berlomba-lomba untuk saling meminta maaf dan memaafkan. Suatu tradisi yang baik, dan sebenarnya malah jangan sampai sebenarnya bukan malah hanya dilakukan di Syawal, hendaknya yang namanya meminta maaf dan memaafkan dalam sehari-hari menjadi suatu hal yang kita lakukan, khususnya terutama ketika kita malah masuki bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah kemuliaan, dan kemuliaan itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang diampuni dosanya, orang-orang yang tidak berbuat zalim kepada siapapun, sehingga kemudahan ibadah ini seringkali karena dengan pertolongan Allah, dengan amal-amal yang kita lakukan, maka hendaknya meminta maaf dan memaafkan itu dimulai dari sebelum Ramadan, dan nanti Lebaran tidak harus menghilangkan kebiasaan memaafkan karena merasa sudah minta maaf. Artinya kalau sudah ada momen-momen di mana di situ kita bisa meminta maaf, memaafkan, meminta maaf, memaafkan, maka ambillah kesempatan itu, karena itu adalah untuk membuka pintu kemuliaan. Memaafkan, melatih hati kita untuk berlapang dada, ya, melatih hati kita berlapang dada. Namanya urusan dengan manusia, ya, kita akan bertemu dengan orang yang berbagai macam modelnya. Ada yang kadang ngomongnya nyelekit, ada yang kadang ya melakukan perbuatan yang kadang tanpa disadari menyakiti hati kita, atau mungkin pernah ada orang tanpa sengaja berbuat zalim dengan cara mengambil harta atau apapun intinya. Maka memaafkan ini adalah kunci untuk supaya kita itu semakin indah di dalam menjalani hidup. Karena kalau orang tidak bisa memaafkan, lihat, nanti akan muncul, yang akan tertanam di hatinya adalah kebencian, rasa marah lalu nanti akan dilanjut dengan namanya benci nanti ditambah lagi dengan dendam, dan orang yang seperti itu akan merasa sangat-sangat capek hidupnya di dunia, capek, belum lagi di akhirat lebih capek lagi. Meminta maaf juga itu adalah satu hal yang baik, suatu perbuatan yang baik, ya. Meminta maaf adalah satu perbuatan yang baik yang hendaknya memang harus menjadi sesuatu hal yang jangan sampai kita tuh gengsi melakukannya. Kadang ada orang untuk meminta maaf saja beratnya minta ampun, Masya Allah, kenapa kok harus susah? Jadi sebenarnya biasanya ketika ada orang kok susah untuk meminta maaf, ini tidak lain karena ada kesombongan di hatinya, merasa dirinya paling benar, merasa orang lain yang bersalah, masa dia menjadi orang yang dihormati sehingga tidak layak untuk meminta maaf. Maka subhanallah, dengan meminta maaf itu sebenarnya kita memangkas yang namanya suatu penyakit hati, yaitu al-kibru, kesombongan. Maka ayolah kita jadikan kesempatan, jika ada momen-momen untuk memaafkan, meminta maaf, minta maaf, maka lakukan, ambil kesempatan tersebut. Baik. Dan masalah ketakwaan, ya, masalah ketakwaan ini dan masalah memaafkan ini termasuk bagian dari takwa. Jadi kita harus paham bahwa yang namanya takwa itu bukan hanya dengan cara kita memperbanyak sholat, bukan hanya dengan memperbanyak puasa, bukan dengan cara ibadah-ibadah zahir, tidak. Bukan kami meremehkan masalah ibadah sholat, puasa, bayar zakat, ini semuanya, ya, ibadah-ibadah lainnya, tidak, itu adalah suatu hal yang penting, tapi jangan sampai kita itu pincang di dalam menjalani kehidupan. Jangan sampai kita menjadi orang yang mudah mengabdi kepada Allah, ya, tapi ternyata urusan manusia kita rusak, gitu loh. Karena ada sebagian orang itu gitu, urusan ibadahnya bagus, dan ini pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada seorang laki-laki mengadu kepada Nabi, ada seorang sahabat mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ada seorang wanita taqumul laila wa tasumun nahar, malamnya selalu bangun malam, siangnya nggak pernah putus puasa. Akan tetapi sehari-harinya dia sering menyakiti tetangganya, ribut dengan tetangganya dan sebagainya. Lihat, Nabi nggak pakai
tawar-menawar lagi. Nabi mengatakan hiya min ahlin nar la khaira fiha hiya min ahlin nar. Gak ada baik baginya, tidak ada kebaikan untuknya, dia itu min ahlin nar. Jadi kadang kalau ada orang bisa beribadah kepada Allah tapi ternyata dengan manusia tidak baik, maka sebenarnya ibadahnya bukan untuk Allah. Ibadahnya adalah hawa nafsu. Karena buah dari ibadah kita kepada Allah itu akan menjadikan kita semakin mudah untuk menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Lihat. Di dalam surat Al-Imran Allah SWT berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, ayolah segera menuju kepada ampunan Allah SWT. Wajannatin arduha samawat wal ardu, dan ayo berlomba-lomba untuk menuju surganya Allah yang luasnya lebih luas daripada langit dan bumi, yang disiapkan uiddat lil muttaqin, yang disiapkan bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ya, di dalam Al-Quran tuh banyak definisi takwa tuh macam-macam. Ya, definisi takwa macam-macam. Nah, ini satu sisi takwa yang dimaksud di sini siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam keadaan susah dan dalam keadaan senang. Artinya orang yang mudah melakukan kebaikan kepada orang lain. Nggak nunggu harus dia enak dulu. Pokoknya intinya dia punya kepedulian kepada orang lain. Dia perasaannya jalan gitu. Di saat melihat ada orang susah, dia akan berusaha membantu dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nggak nunggu nanti nunggu kaya, nggak nanti nunggu kuat. Dan nanti artinya selagi kebaikan itu bisa dilakukan saat ini, seberapapun yang dia bisa lakukan maka dia akan melakukannya. Ya, jadi itu. Selanjutnya apa? Wal kaziminal ghaidha. Lihat, setelah disebut di sini tingkatnya orang yang berinfak dalam keadaan susah dan senang, wal kaziminal ghaidha. Lihat, ini hal yang berat. Orang yang mampu menahan amarah. Lihat, artinya ini urusannya dengan manusia. Di saat kita disakiti oleh siapapun, mampukah kita menahan amarah? Ini nggak gampang. Kadang teorinya bisa, tapi ternyata dalam prakteknya belum tentu kita mampu. Kita ngerti yang namanya menahan amarah adalah suatu kemuliaan, tapi terkadang dalam praktiknya itu berat, tidak mudah untuk dijalankan. Sehingga makanya penting bagi kita untuk melatih. Artinya di saat, makanya diberikan beberapa tips kalau lagi marah itu apa yang harus dilakukan. Kalau memang lagi marah begitu, ambil air wudhu. Ambil air wudhu, tenangkan hati dulu, minta pertolongan kepada Allah. Kalaupun memang marah kita karena Allah, bukan marah karena hawa nafsu kita. Ini terus belum mempan juga gitu ya. Pokoknya jangan langsung dilampiaskan, mungkin harus diam dulu. Jadi memang kadang ya, cuma memang kadang teori ini kita tahu, cuma dalam pelaksanaannya berat. Makanya karena pahalanya gede, balasannya adalah surga, mampu menahan amarah. Makanya dikisahkan bagaimana. Terus selanjutnya apa? Wal afina anin nas, mudah memaafkan orang lain. Nah ini menahan amarah, mudah memaafkan. Subhanallah, paket komplit ini. Ini adalah paket komplit di saat kita mampu menahan amarah. Itu lihat, kita menahan hawa nafsu kita untuk marah. Ya, kita mengikis hawa nafsu kita yang menuntut untuk kita melampiaskan emosi dan sebagainya. Lihat, setelah itu apa? Setelah itu dilawan. Gak cukup dengan nahan amarah, gak cukup sudah saya gak marah, tapi harus ditambah lagi, yaitu dengan ya saya maafin. Itulah, lihat, ini kadang ada orang bisa marah, bisa nahan marah, gak marah dia, gak marah, tapi rupanya mendem. Jadi dia menahan, ditumpuk, katanya kalau sudah meledak itu menakutkan malahan. Jadi kan ada orang model seperti itu, gak marah, dia tahan, gak marah. Cuma begitu, tidak marah, tidak dilanjut dengan wa'afin anin nas, gak lanjut dengan memaafkan. Sehingga hanya marah itu ditumpuk di dalam dirinya, tumpuk. Begitu sudah nanti puncak, maka subhanallah meledak. Itu ibarat gunung tuh sudah ditahan-tahan, hanya meletus, itu gimana, mengerikan. Ini makanya tidak cukup menahan marah, harus dilanjut dengan mudah memaafkan. Maafkan. Karena kita manusia, kita bukan nabi yang maksum, kita punya banyak kesalahan dan sebagainya. Kita pun mungkin melakukan kesalahan kepada orang lain, dan orang lain sangat mungkin melakukan kesalahan kepada kita. Artinya di saat kita sendiri tidak terselamat dari dosa, kesalahan, kekhilafan dan sebagainya, orang lain pun seperti itu. Maka berlapak dadalah, lihat dia bahwa itu adalah umat Nabi Muhammad. Dia adalah orang ya namanya melakukan kesalahan kepada kita, dan ketahuilah di saat kita mampu memaafkan, itu pangkat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wal afina anis wallahu yuhibbul muhsinin. Nah, setelah itu apa? Allah mendidik kita nih gak tanggung-tanggung. Di saat sudah mampu menahan amarah, lalu saat kita sudah bisa memaafkan, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Tambahkan lagi,
lakukan kebaikan. Makanya termasuk caranya apa dengan melakukan kebaikan. Jadi setelah kita tahan amarah, kita memaafkan, lalu kebaikan apa yang bisa kita lakukan? Doakan orang yang berbuat zalim kepada kita. Doakan mereka, itu paling mudahnya ya, tapi berat dilakukan. Tapi ini memang ya artinya untuk melawan. Atau kalau Nabi kirim hadiah, lihat, beri hadiah kepada orang berbuat zalim, lebih pusing lagi nanti. Makanya memang ya itu proses untuk menuju kemuliaan di hadapan Allah. Makanya sekarang ini adalah momen-momen menjelang lebaran ya. Ini bukan boleh kita memulai, ambil kesempatan. Jika kita bermasalah dengan orang lain, kejadian yang dulu pernah sudah lupakan, jangan diingat kesalahannya, ingat kenangan baiknya. Ibarat kalau kita pernah bermasalah dengan orang, biasanya kan kita bermasalah mungkin dengan saudara, mungkin dengan paman, bibi, mungkin dengan sahabat dan sebagainya. Artinya jangan sampai kesalahan yang terjadi menjadikan terlupakan semua kebaikan itu. Jadi kalau kita ingin ini, lupakan kesalahannya, ingat kebaikannya. Mungkin kita ada saudara yang berbuat zalim kepada kita, dia aniaya kepada kita. Dia mungkin pernah mengambil waris kita, harta waris kita, subhanallah. Berat untuk kita memaafkan, untuk melupakan. Tapi cobalah ingat, dia adalah orang yang satu orang tua dengan kita. Ayahnya sama, ibunya sama ya. Dia juga artinya pernah satu rahim dengan kita, dikandung oleh ibunda yang sama. Masa kecilnya pun pasti dia pernah bermain dengan kita, pernah berbuat baik kepada kita. Apakah semua kebaikan yang terjadi selama hidupnya hilang hanya karena satu kesalahan? Kan itu. Jadi untuk mudah memaafkan itu, ingat kebaikannya, lupakan kesalahannya. Ingat kebaikannya, terus ingat lagi kebaikannya, marah lagi, ingat lagi kebaikannya. Terus untuk melawan, karena setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menjerumuskan kita. Setan akan menjerumuskan, menggoda kita untuk melakukan kezaliman kepada siapapun. Akan tapi, dan sebenarnya orang yang didolimi itu adalah orang yang sangat dekat dengan Allah. Tapi lihat, setan tidak mau kita selamat. Sehingga yang berbuat zalim bersahabat dengan setan, yang didolimi akan digoda oleh setan, dititipkan kemarahan di hatinya. Sehingga dari kemarahan itu akan terus dikompori oleh setan, sehingga muncul rasa benci, rasa dendam, sampai lihat akhirnya mulailah menggunjing dan sebagainya. Atau mungkin membalas kezaliman dengan kezaliman, akhirnya dua-duanya menjadi ahli neraka, na'udzubillah. Padahal orang yang didolimi, jika ada orang yang didolimi, maka itu termasuk orang yang akan dikabul doanya oleh Allah. Sampai kapan? Sampai dia mendapatkan pertolongan. Lihat, kenapa kita kemuliaan ini kita hilangkan hanya karena emosi di dalam diri kita. Maka ayolah, jadikan momen ini adalah momen memaafkan. Kalau kita belum bisa kirim hadiah, minimal jangan lupa mendoakan. Mumpung kita berada di bulan Ramadan, mumpung kita berada di 10 akhir Ramadan, di mana doa-doa kita dikabul, kita diberikan kemuliaan untuk bisa bermunajat kepada Allah. Ya, di malam-malam Ramadan kita ada semangat untuk beribadah, maka titip doa kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Maafkan, meminta maaf, memaafkan, meminta maaf, jadikan ini suatu hal yang hendaknya menjadi yang harus mampu kita lakukan. Teringat bagaimana satu kisah cucu Rasulullah SAW. Suatu hari beliau itu ada tamu ingin menghidangkan makanan. Waktu itu beliau kebetulan punya seorang bayi yang masih kecil. Bayi tersebut diletakkan di sebelah tempat duduknya beliau. Setelah itu apa? Saya itu ternyata pembantunya itu membawa untuk tamunya itu kambing guling. Kambing guling itu kambing yang dimasak panas, dibakar begitu panas-panas, dibawa untuk menghormati tamu-tamu dari cucu Rasulullah SAW tersebut. Ternyata apa? Rupanya kok kakinya tuh keselibet karpet atau apa. Intinya keselibet sampai akhirnya kambing guling tersebut jatuh, dan ternyata jatuh menimpa bayi dari orang mulia cucu Rasulullah tadi. Ada mengatakan Imam Ja'far, ada mengatakan Imam Bakir, banyak riwayat. Intinya adalah beliau adalah cucu Rasulullah. Sampai akhirnya menimpa bayi yang saat itu ada di sebelahnya cucu Nabi tersebut. Subhanallah, kebayang seorang anak kecil tidak berdosa, lucu-lucunya ditaruh di sebelah ayahandanya, ternyata tertimpa makanan sampai meninggal dunia saat itu. Subhanallah, berat. Saat itu beliau merasa marah, tidak terima melihat anaknya diuji seperti ini, mendapatkan musibah seperti itu, mendapatkan berat dilakukan. Bagaimana? Subhanallah. Cuma ya karena memang ini adalah pembantunya orang soleh, ya akan ketularan solehnya. Melihat wajah majikannya itu kok mulai marah, lalu dia mulai membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Dia menyebut kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan subhanallah, orang yang bertakwa jika disebut nama Allah akan bergetar hatinya. Maka begitu mendengar firman Allah wal kadhiminal ghaidha, yaitu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Saat itu juga cucu dari Rasulullah SAW langsung berkata, "Ya, aku tidak marah kepadamu.
wal 'afina 'anil nas, lanjut lagi oleh pembantunya. Memaafkan, mudah memaafkan kepada manusia. Maka beliau pun langsung berkata, majikannya berkata, ya aku maafkan kesalahanmu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah senang dengan orang berbuat baik. Lihat, akhirnya untuk menutup kemarahannya dan untuk membuktikan bahwa dia telah memaafkan, akhirnya apa? Budak yang telah membunuh putranya akhirnya dimerdekakan, dibebaskan dari keperbudakan menjadi orang yang merdeka. Subhanallah. Lah inilah contoh, nggak kebayang berat ya, itulah, ini adalah kewajiban kita untuk belajar dan berusaha. Artinya surga Allah mahal, surga Allah mahal. Dan kalau kita pikirkan apa gunanya kita menyimpan amarah, apa gunanya kita mendendam kepada siapapun, gak ada untungnya untuk kita. Lihat, kemarahan akan bikin penyakit hati. Bukan hanya penyakit hati, zahir kita pun akan menjadi sakit. Mungkin akhirnya gara-gara kita selalu marah, akhirnya darah tingginya kumat. Terus kita membenci dan mendendam siapapun, akhirnya muncul penyakit-penyakit yang lain. Ya karena itu tadi, karena banyaknya penyakit zahir ternyata kalau dilihat disebabkan dari penyakit batin. Maka ayo kita tata hati kita berada di bulan Ramadan mulia, minta kepada Allah agar Allah membimbing kita, menjaga hati kita, memudahkan urusan kita untuk terus menuju kepada kemuliaan. Dan semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu berlapang dada, mudah menahan amarah, mudah meminta maaf, mudah memaafkan, dan semoga Allah mudahkan kita untuk saling mencintai karena Allah, bertemu di dunia dalam kemuliaan, dan nanti kita bersama-sama menuju surganya Allah dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini saja bisa kami sampaikan, mohon maaf dan mohon doanya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.